Saya nggak peduli. Orang mau bilang settingan lah, mau bilang pantas cari follow segala macam. Sekarang saya udah nggak peduli. Intinya niat tulus, bukan serta-merta. Kalau saya mau cari yang berduit banyak, tapi buat apa? Kalau nggak baik orangnya, kalau nggak tulus, kan gitu. Ketika saya memilih Peggy, nah, artinya apa? Artinya konsekuensi saya tuh udah saya pikirkan matang-matang. Betul. Kaum Hawa itu banyak yang cemburu karena ketika dia minder, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa ketika ada orang yang berkreasi atau punya niat tulus, dicas gitu. Jadi udah biasa. Cuman ya saya lebih kasihan aja sih, makanya terkadang kan kenapa kalau ada orang yang komentar negatif di VT saya pasti saya naikin. Karena apa? Ya karena supaya ini loh hasil daripada imajinasi kamu yang mana kamu berpikiran negatif gitu. Jadi kalau orang yang berpikiran negatif, komentar negatif di VT saya pasti saya naikin. Gitu. Saya naikin. Ya kalaupun misalnya setelah dia dinaikin dia jadi terkenal, ya mungkin dia terkenalnya dengan cara yang tidak benar gitu. Insya Allah kalau jodoh pasti dipermudahkan pertemuan. Ini semuanya dipermudah saya. Saya nggak tahu Leo tiba-tiba ada pembicaraan Leo mau ngunjungin Cokis Baba segala macam. Artinya apa? Artinya semuanya itu udah diatur semua sama Allah gitu. Hari pertama saya nggak bisa mengutarakan, saya datang ke rumahnya Peggy nggak bisa mengutarakan, pikir saya ya udahlah mungkin udah kandas sampai di situ. Nah tiba-tiba malamnya Bang Ferry nge-DM saya, dia terinspirasi bla 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 segala macam. Jadi terakhirnya terjadilah di situ ada kontak-kontakan, ada kecocokan, nyambung dari situ dengan berjalannya waktu. Nah sampai terjadinya video call apa segala macam, live bareng apa segala macam. Nah setelah itu sampai detik ini, tadinya saya pikir hari ini udah nggak ketemu ya udah nggak ada jodoh gitu kan. Kalaupun memang dia suka ya dia yang nyari anak saya gitu. Tapi ya atas izin Allah, tiba-tiba Bang Leo naik, tiba-tiba dia ada kepikiran untuk nyari coki apa segala macam. Nah dari situlah ada komunikasi. Sampai saya jadi punya kontaknya Leo punya kontaknya saya. Nah artinya apa? Artinya semua itu, segala jalannya itu udah dipermudah semua sama Allah gitu. Dan yang paling dahsyat, nah itu doa dan support dari para netizen. Bukan cuma netizen Indonesia aja, boleh dibilang itu sampai mancanegara, itu udah luar biasa banget. Intinya satu ya, tujuan saya menjodohkan Peggy dengan anak saya satu, bukan untuk ketenaran dan juga bukan untuk sensasi, bukan. Ya mungkin kalau misalnya suatu saat nanti Peggy jadi nikah sama anak saya larang, nggak boleh ibaratnya terlalu dalam di media sosial. Gitu. Apalagi sampai jadi artis, ngomong kasarnya jadi artis lah ya, karena saya nggak suka punya anak, punya menantu jadi artis, saya nggak suka. Tapi kalau cuma sekedar main medsos itu udah hal biasa, karena kan zaman sekarang kan semua kan zaman digital, persepsi orang kan masing-masing berbeda. Jadi artis jadi polisi saya nggak suka. Adiknya Jian kalau pengen jadi polisi nggak perlu pakai duit, dia punya sertifikat di sepak bola banyak, ditawarin jadi polisi udah sering, semua saya tolak. Kenapa? Karena ya nggak ada keinginan saya punya anak jadi polisi atau punya menantu jadi polisi, nggak ada, nggak suka. Saya lebih baik cari masyarakat biasa.
Karena soal rezeki itu bisa dicari bareng-bareng. Anaknya lagi sholat, intinya jangan menyerah sebelum ketemu Syahab. Siap. Doa yang terbaik, amin. Mantap Bang Coki, insya Allah. Jadi pengusaha enak. Enggak, saya bukan pengusaha asli, saya kuli saya kuli, serius. Ya mungkin kan ya mau kuli, mau pengusaha, mau artis, mau apa kan ada tahap-tahapannya gitu. Ya mungkin ini kuli level 1, ada level 2 mungkin begitu. Artis juga sama kan begitu, ada artis senior, junior kan gitu. Intinya saya kuli serius. Ya, bahkan saya datang ke rumah Peggy pun nggak bisa ngasih apa-apa. Ya orang mau berkata, wah Coki apa udah ngasih apa ke orang tuanya Peggy? Enggak, saya nggak ngasih apa-apa, serius. Dan saya juga nggak mau ngasih apa-apa karena saya nggak mau ketika saya ngasih sesuatu, nah nanti disalahartikan gitu. Kan otomatis hubungannya jadi kurang harmonis. Hanya mau nggak sama Peggy, insya Allah mau ikhlas. Ayo Pak Coki sehat selalu, amin. Kalau saya lebih ke pembuktian sih, insya Allah ketika Peggy nanti sama anak saya hidupnya nggak sengsara, insya Allah. Itu aja sih. Cuma bisa bantu doa, itu doa, dibantu doa itu udah sangat luar biasa karena paling utama itu doa. Oke, semangat ya, insya Allah berjodoh, amin. Ya, pada waktunya, amin. Abang masih muda, udah tua, ini karena pakai filter. Kalau nggak pakai filter malu. Ujiannya gimana Pak? Ujiannya ikhlas. Apa yang terbaik menurut bapaknya, ya menurut dia baik. Karena selera anak saya itu maunya punya suami yang seperti bapaknya gitu. Nah kebetulan yang kurang lebih seperti saya ada di diri Peggy. Ya mungkin kalau soal ibadahnya, ya mungkin ibadahnya lebih tekunan dia. Kalau saya kurang tekun, saya jujur aja, ibadahnya masih kurang. Oke, tetap semangat Bang, siap Bang. Intinya saling support, siap. Pak Coki live jam berapa ketemu Peggy? Nggak tahu, saya belum ada kabar dari Bang Leo. Ini saya masih nungguin kabar dari Bang Leo. Saya anak 3, Jian anak pertama, Novel anak kedua, Abijar yang bontot itu yang kemarin makan mie, dia umur 18 tahun, SMA kelas 2. Saya umur 43. Bang Leo lagi di pesawat, iya. Leo masih di bandara, iya. Mungkin nanti kalau udah keluar dari bandara baru dia ngubungin saya. Pilih orang tua buat anak. Bajian usia berapa? 23 tahun. Bagaimana dengan Peggy dan Jihan? Ya bagaimana ya? Ya bagaimana? Kan belum ketemu. Baru VC-an aja. Kalau menurut saya orang kaya Peggy, orang kerja keras ya pasti susah dicari. Segi foto masih muda, enggak sih, udah tua. Nanti takutnya saya kegeeran, nanti malah bahaya, tebar pesona. Beruntung Bapak punya anak seperti Jihan. Bukan Jihan yang beruntung punya bapak kayak saya, kebalik. Gitu ya, jadi kebalik, yang beruntung tuh anak punya bapak seperti saya, bukan saya beruntung punya anak seperti Jihan. Kan Jihan nggak berusaha, yang berusaha saya. Kok seumuran suamiku Bang? Mbak Jihan umur berapa? Umur 23 tahun. Peggy minder sama Jihan. Nah makanya kan kenapa alasan saya ingin ketemu Peggy, karena saya ingin membangun mindsetnya dia. Karena orang kalau ingin sukses, yang paling utama yang harus dibangun adalah mindset.
Kalau mindsetnya masih gitu-gitu aja ya mau sampai kapanpun nggak bisa sukses. Izin pantau terus Pak, siap. Orang mana Bang Coki? Orang Majenang. Majenang Cilacap Bang. Izinkan kerja di Indomaret ya. Kalau di Indomaret urusannya sama anak saya. Harus aja. Salam dari Makassar, siap. Es Palu Butung Koki. Koki Coki ya Pak. Ya, saya dulunya chef. Semangat Bang, semoga berjodoh, amin. Masya Allah masih muda banget Abang Coki. Muda karena filter, aslinya mah tua. Pak, ada anak cewek? Nggak ada, saya punya anak cewek cuma satu, yang dua cowok. Kami akan mengikuti Bang Coki sampai anaknya jadi, insya Allah. Salam dari Cianjur, siap. Saya ada teman di Cianjur namanya Mondi Fatih, dia pengusaha sofa. Bang Coki keren, aku kan masih, insya Allah, peace. Semarang hadir Bang, siap. Salam dari Pemalang Petarukan ya. Istri saya orang Petarukan. Bang, ada rasa kecewa ya sama Peggy sedikit. Tapi rasa kecewa itu udah hilang. Tadi pagi. Jujur sih saya, karena saya ditanya ada rasa kecewa, iya ada sedikit. Cuman sekarang udah enggak. Ya kecewa karena tadinya kan udah janjian ketemuan di Jakarta gitu. Nah, saya tunggu kabar, tapi karena nggak ada kabar ya udah malum dong kalau ada sedikit rasa kecewa. Karena kan menunggu itu kan sebenarnya pekerjaan yang paling membosankan kan menunggu. Petarukan Pemalang ya Bang, iya betul, Petarukan Pemalang. Sekarang hadir, siap. Peggy bilang Masya Allah cantik, amin. Yang cowok boleh Pak. Yang cowok masih umur 21. Ya makanya kan sekarang kan saya maklumin. Jadi ya intinya saling support aja sih. Ya mudah-mudahan yang kalau dari kemarin kan memang terus terang saya yang ngejar gitu kan. Tapi ya next time ya dia dongkal hadir, siap. Randu dongkal sekali buat. Maaf Bang, dulu chef di mana Bang? Dulu saya chef di hotel-hotel. Saya dari tahun 2000 sampai 2007 pindah-pindah, kadang hotel, restoran. Salah satunya di Raja Kuring, Hotel Golden Sky. Info locker Bang, umur berapa? Kalau umur 23 tahun saya bisa masukin. Walaupun banyak juga bisa masukin. Pak, resep nasi goreng. Kalau pengen buka usaha, butuh resep, butuh sistem, datang aja ke rumah, gratis kok. Nggak usah bayar. Mau pengen resep apa, insya Allah. Cuman nggak boleh bukanya sama dengan Kaleo. Katanya mau ketemu iya ini lagi nunggu kabar dari Bang Leo. Nanti kalau udah ada kabar dari Bang Leo, baru saya meluncur. Assalamualaikum Emirat, wah mantap Emirat. Halo Emirat, apa kabar? Anak saya, aduh tulisannya cepet-cepet banget, baru mau dibaca udah celorot ke atas. Loker buat anak gadis aku ada nggak Bang? Ada, loker selalu ada. Di Kaleo itu loker selalu ada. Setiap bulan selalu buka kelas training. Setiap bulan sekali buka loker, paling nggak 50 karyawan. Tapi untuk ini mohon maaf nih ya tahu sendiri lah kalau di Indonesia kan persyaratan macam-macam gitu kan. Lulusannya SMA, usianya sekian gitu ya, harap dimaklum gitu. Usia maksimal 23 kalau pertama masuk. Di bareng Bang Ferry Pak, ya tadi udah bareng sama Bang Ferry, tapi Bang Ferry-nya dia nyimak karena kan ada yang lagi karaokean.
JJ mertua Peggy. belum jadi mertua, baru insya Allah. Pertaruhkan yang mana? Iya, dia janjian. Dia lagi nggak. Aduh, cepet banget tulisannya. Saya bacanya nggak cepet. Peggy dan Jihan semoga berjodoh Bang, insya Allah. Loker buat anak saya Pak, baru keluar SMK ya, langsung aja kok itu. Nanti DM aja. Bang Soki ada lowongan untuk tukang masak? Nggak ada. Karena kalau di Kaleo itu tukang masaknya semuanya udah langsung saya training dari pusat. Jadi untuk tukang masak, tukang goreng segala macam itu udah langsung training. Dan juga setiap harinya tuh dia selalu lihat CBT gitu kan, jadi supaya mengingat terus. Jadi kita nggak menerima chef dari luar yang udah profesional. Jadi kita lebih ke memberi kesempatan kepada orang-orang biasa untuk belajar gitu, supaya bisa jadi pintar. Banyak banget. Doa terbaik insya Allah. Tapi tadi Peggy bilang saya dekat Kaleo Grand Wisata. Oh, Grand Wisata ya, Grand Wisata Cikarang, Tambun, Bekasi. Salam ya. Siapa Bang, masuk nggak komenku? Masuk. Semoga Jihan berjodoh insya Allah. Kalau pilihku Peggy jodoh, amin. Bang Jihan bawa ke Cirebon. Ya, nanti kalau udah ketemu sama Peggy baru saya bawa ke Cirebon. Kalau belum enggak. Asli dari mana Bang? Majenang, Cilacap. Bu Kartini sekali menantu 2. Peggy Jihan, komenku dibaca. Peggy itu mau fokus buat keluarganya. Emang kalau nikah nggak fokus sama keluarganya? Justru kalau udah nikah kan justru malah ada bantuan. Bisa nyari duit bareng sama istrinya. Terkadang jadi gini ya. Sorry nih, bukannya saya sok pinter atau sok mengkritisi gitu ya. Banyak sekali orang pada salah persepsi. Tanggungan saya banyak, adik-adik saya banyak, saya tulang punggung apa segala macam. Nah, ketika udah punya statement seperti itu, mau sampai kiamat juga gak akan nikah. Padahal sebenarnya ketika punya banyak tanggungan dan ketika menikah, maka rezekinya akan digandakan. Gitu, yang tadinya rezekinya 1 jadi 2, ditambah lagi kalau udah punya anak rezekinya tambah lagi, begitu terus. Istri saya 10 saudara, sedangkan gaji dia dulu tahun 99 cuman 90.000. Menikah sama saya gaji 200. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi pikirannya jangan pendek gitu. Wah, Peggy masih punya tanggungan, adiknya, ibunya. Justru ketika dia menikah, rezeki dia akan dilipatkan gitu. Nggak mungkin ketika Peggy punya tanggungan, adiknya 2 sama ibunya, terus dia nikah, bebannya bertambah, rezekinya segitu-gitu aja. Yang nggak mungkin. Jadi harus belajar cerdas ya, mohon maaf nih. Jadi saya meluruskan gitu, karena kan kebanyakan kaum hawa yang komentar seperti itu. Peggy harus fokus dulu, orang tuanya segala macam. Lah mau sampai kapan? Usia Peggy udah 28 tahun. Kamu siap? Nah, siap nanggung hidupnya Peggy? Kan enggak. Jadi jangan mematikan karakter dia. Justru ketika usianya Peggy udah 28 tahun, kalian semua harus support supaya suruh segera menikah. Nah, ketika dia menikah, maka rezekinya akan dilipatkan. Begitu, itu pikiran yang benar. Tapi kalau orang yang berpikirannya Peggy harus fokus dulu sama keluarga, itu pikiran primitif. Mau sampai kapanpun nggak bakalan bisa sukses, nggak bisa. Masih sholat anaknya? Saya setuju Pak sama Bapak, insya Allah. Ya karena saya menjalani rumah tangga itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Kan udah berapa tahun? 24 tahun. Ibarat sayur asem, rumah tangga saya itu masakannya udah paling enak. Susah senang,
hidup sengsara segala macam udah semua. Jadi saya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijalanin, mana yang enggak, begitu. Betul kata Bang Coki, insya Allah. Jangan umur berapa Bang? Umur 23 tahun, jalan 24.